Semangat pagi teman-teman, banyak sekali pertanyaan yang masuk ke channel ini lewat komen di beberapa video tentang prakerja. Karena saya nggak bisa menjawab satu persatu, maka beberapa pertanyaan sudah saya pilih akan saya jawab di video ini. Mungkin beberapa adalah pertanyaan dari teman-teman. So, ditonton ya. Oke, sebelum saya melanjutkan video kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah berkenan mendukung channel ini sehingga bisa tembus hari ini di atas 35.000 subscriber. Sekali lagi, terima kasih atas dukungannya. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya, silakan dulu klik tombol subscribe-nya ada di bawah sini. Nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini yang insya Allah bermanfaat bagi pengembangan bisnis teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman, saya mulai sesi menjawab pertanyaan yang sudah masuk banyak sekali. Saya akan mengelompokkan menjadi beberapa jenis pertanyaan. Pertanyaan yang pertama nanti saya jawab tentang pertanyaan yang umum yang banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman. Terus yang kedua nanti pertanyaan yang lebih spesifik, masing-masing dari teman-teman akan saya jawab pertanyaannya ya. Nah, kelompok pertama adalah pertanyaan mengenai proses pendaftaran. Pertanyaan yang sering muncul adalah, saya tidak bisa daftar prakerja, website error, atau nggak bisa upload KTP atau foto selfie dan KTP. Nah, ketika teman-teman mengalami hal tersebut, saran saya coba di refresh dulu si browsernya. Terus habis itu kalau teman-teman gagalnya itu di waktu verifikasi nomor KTP dan tanggal lahir, nah di sana dipastikan dulu sebelum klik lanjut itu tanggal lahirnya nggak berubah sendiri. Nah, teman-teman perhatikan itu. Terus kedua, kalau teman-teman gagal di upload foto KTP ataupun foto selfie dan KTP ya. Nah, teman-teman kompres dulu fotonya, itu diperkecil filenya. Caranya sangat mudah sekali sebetulnya teman-teman. Silakan kirimkan ke WA temennya mungkin atau WA saudaranya di rumah. Nah, habis dikirimkan ke sana, minta dikirim balik ke WA teman-teman. Nah, yang diupload ke prakerja adalah foto yang sudah dikirim balik dari saudara atau temennya teman-teman tadi. Insya Allah dengan cara seperti itu akan lebih mudah untuk mengupload foto KTP atau foto selfie beserta KTP di prakerja.go.id. Terus pertanyaan kedua, bagaimana saya tahu lolos atau tidak di gelombang yang saya pilih? Nah, ini pertanyaan banyak sekali masuk. Sebetulnya saya sudah membuat videonya ya khusus tentang ini, tapi nggak apa-apa, akan saya jelaskan juga di sini. Untuk mengetahui teman-teman itu lolos atau tidak di gelombang prakerja, teman-teman bisa cek dashboard sebetulnya. Di sana kan ada tulisan kalau teman-teman berhasil masuk itu selamat kamu berhasil. Namun kalau teman-teman belum berhasil itu tulisannya akan kamu belum berhasil, nanti diarahkan untuk ikuti gelombang lagi. Dan juga teman-teman yang berhasil biasanya juga akan dikirimi SMS konfirmasi atas keberhasilan teman-teman mendaftar di kartu prakerja. Pertanyaan ketiga tentang verifikasi email, kok lama sekali ya masuk ke email saya? Nah, pastikan email yang teman-teman gunakan untuk daftar ke kartu prakerja itu email yang benar ya. Perhatikan huruf, kalau ada titiknya, kalau ada kombinasi angkanya itu perhatikan betul, pastikan itu benar. Terus yang kedua, kalau sudah benar, coba teman-teman cek di email secara berkala, coba dicek di email utama ataupun kalau enggak masuk ke spam atau di promosi. Nah, biasanya emailnya bisa masuk ke sana. Terus berikutnya pertanyaan keempat, ini pertanyaan lebih spesifik, pertanyaannya datang dari Mas Dwi Nur Cahyo. Mas, Ane daftar Senin kemarin, terus dikasih soal, dikasih waktu, terus belum ada pengumuman lulus, langsung ada disuruh sambungan rekening. Terus saya sudah bikin rekening melalui form dan sudah saya connect rekening tersebut ke akun prakerja. Pertanyaannya, apakah saya sudah mendapatkan insentif? Mas Dwi Nur Cahyo, untuk teman-teman yang ikut gelombang ketiga, daftar ke gelombang ketiga, kemarin memang semuanya diminta untuk memasukkan atau menyambungkan ke rekening masing-masing, baik itu OVO, GoPay, Link Aja, ataupun rekening BNI. Jadi apakah itu sudah menandakan teman-teman lolos? Belum. Jadi ditunggu saja pengumumannya akhir-akhir minggu ini, nanti ada pengumuman untuk gelombang ketiga, teman-teman tunggu saja. Pertanyaan kelima, ini pertanyaan yang umum, saldo masih kosong padahal sudah lulus dapat nomor kartu prakerja. Ya teman-teman, untuk saldo baik itu pelatihan ataupun saldo insentif itu prosesnya menunggu, artinya tidak langsung akan terisi seketika ada nominal 1 juta untuk pelatihan
pelatihan. Jadi kalau teman-teman memang sudah dipastikan lolos, ditunggu saja, nanti akan diproses sekitar 7 kali 24 jam. Terus pertanyaannya ke-6, kalau sudah ikut kelas dan dapat sertifikat tapi belum muncul sertifikat di dashboard prakerja bagaimana? Nah, kalau sudah mengikuti kelas di platform, terus di sana sudah menyelesaikan kelas dan dapat sertifikat, nanti dari penyelenggara pelatihan itu akan mengirimkan sertifikatnya ke tim prakerja. Nah, tim prakerja itu akan mengunggah ke website prakerja.go.id ke dashboard dari teman-teman. Jadi ditunggu saja, memang prosesnya tidak langsung, butuh waktu. Ya, teman-teman tunggu saja deh untuk yang sertifikat ini bisa terupload di dashboard prakerja teman-teman. Pertanyaan berikutnya ini masuk ke grup ikut pelatihan prakerja atau pada pendaftaran pelatihan prakerja. Pertanyaan pertama yang sering ditanyakan adalah, saya sudah lolos mendapatkan kartu prakerja, sudah mendapatkan saldo, tapi saya belum membeli kelas apapun. Apakah saldonya akan hangus? Ya, saldonya akan hangus jika teman-teman tidak menggunakan saldonya itu untuk beli pelatihan pertama selama 30 hari ke depan. Jadi setelah teman-teman dinyatakan lolos, ada saldonya, teman-teman nggak pakai selama 30 hari untuk beli kelas pertama, saldonya akan otomatis hangus. Terus kalau misalnya saya sudah ikut pelatihan, apakah sisa saldonya itu bisa dipakai untuk bulan-bulan berikutnya? Bisa. Kalau teman-teman sudah ikut pelatihan pertama, terus nanti pelatihan keduanya dicicil di bulan atau minggu berikutnya, itu bisa. Silahkan teman-teman ikut pelatihan berikutnya. Pertanyaan kedua yang sering juga muncul, tidak bisa membeli kelas selanjutnya padahal saldo masih mencukupi. Nah, ini sebetulnya sudah saya buat videonya teman-teman. Teman-teman tinggal nonton di sini ya. Prinsipnya gini, teman-teman bisa mengikuti pelatihan selanjutnya kalau pelatihan yang pertama teman-teman sudah diselesaikan, sudah ada sertifikat yang terunggah di dashboard prakerja dari teman-teman. Nah, itu baru boleh mengikuti kelas berikutnya. Pertanyaan berikutnya, kalau saldo di dashboard akun prakerja masih dalam proses tapi bisa buat untuk membeli kelas atau pelatihan prakerja bagaimana? Ya, nggak apa-apa. Jadi kalau teman-teman memang sudah dinyatakan lulus walaupun nanti saldonya itu belum masuk untuk yang pelatihan, teman-teman coba belikan ke pelatihan dan bisa, ya terus gas aja, teman-teman ikuti pelatihannya. Nanti kalau saldonya sudah masuk, otomatis sudah terpotong langsung kok. Pertanyaan berikutnya ini datang dari Anime Doraemon. Saya udah beli paket latihan prakerja tapi kok nggak bisa masuk ya ke pelatihan prakerjanya, padahal di dashboard paketannya aktif. Saya coba lagi beli yang lain, keterangannya malah pelatihan prakerja Anda masih aktif, selesaikan dulu, gimana mau menyelesaikan kalau gak bisa gabung? Nah, Mas Anime Doraemon, ya seperti yang saya katakan tadi, untuk ikut pelatihan berikutnya teman-teman harus menyelesaikan pelatihan yang sudah dibeli pertama. Nah, kalau ikut pelatihannya di mana? Ya saya balik tanya sebetulnya Mas Anime Doraemon, kemarin beli pelatihnya di platform apa? Di lembaga apa? Coba deh kontak lembaganya. Nanti ikut pelatihan di sana dulu, baru dapat sertifikat, baru bisa diunggah, dan Mas Anime Doraemon bisa ikut pelatihan selanjutnya. Berikutnya datang dari Gian Sejati. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Kalau cara menyelesaikan kursus yang belum selesai gimana ya? Silakan masuk lagi ke lembaga yang menyediakan atau membuat pelatihannya. Kalau teman-teman itu ikut lembaga, misalnya beli di Tokopedia, di Bukalapak, ya langsung kontak si penyedia pelatihannya. Kalau teman-teman belinya di beberapa platform yang sudah terkenal, misalnya Skill Academy, teman-teman tinggal login ke Skill Academy, cek kelas yang sedang diikuti. Nanti teman-teman bisa mengikuti lagi kelasnya. Berikutnya datang dari Halo TV. Bang, saya sudah menyelesaikan pelatihan dan sudah dapat sertifikat dari tanggal 22. Berarti kan sudah 7 kali 24 jam. Tapi belum muncul di dashboard sertifikatnya. Gih, sabar Mas Halo TV. Prosesnya ya ditunggu saja, karena memang saya paham betul tim prakerja itu kerjanya ekstra, mengurusi ratusan ribu orang bahkan jutaan. Jadi harap bersabar dan ditunggu saja. Berikutnya dari Safin Pratama, Mas mau tanya dong, kalau udah dapat sertifikat apakah langsung diupload ke dashboard atau masih nunggu? Nah, sudah saya jawab ya tadi, kalau sudah ikut pelatihan dapat sertifikat, nanti yang akan mengupload ke dashboard adalah pihak prakerjanya langsung. Berikutnya dari Mustika Permatasari, Bang, saya udah beli di Tokopedia, udah dapat kode vouchernya, tapi
setiap kode vouchernya saya masukin di Skill Academy yang sesuai pilihan pelatihan yang saya beli selalu gagal. Katanya silakan ulangi, padahal sudah berpuluh-puluh kali saya ulangi. Kode voucher yang saya masukkan juga sudah terbaca oleh Skill Academy. Kalau teman-teman itu kesulitan untuk meredeem pelatihan yang dibeli dari Marketplace, Tokopedia, dan Bukalapak, silakan teman-teman langsung kontak penyedia pelatihannya. Kalau Mbak Mustika Permatasari ini di Skill Academy, ya silakan langsung kontak CS Skill Academy-nya. Berikutnya datang dari Muhammad Zakire, saran dong buat ikut pelatihan yang bagus di platform mana? Sebetulnya bagus semua pelatihan-pelatihannya, baik itu pelatihan yang dari platform-platform yang sudah gede kayak Skill Academy, kayak Pintaria atau Sekolahmu, dan beberapa platform yang lain, ataupun teman-teman beli di Tokopedia atau di Bukalapak. Sebetulnya juga banyak penyedia pelatihan yang memang ya saya bilang bisa dikatakan bagus lah kayak gitu. Nah, cuma kalau saya ditanya baiknya ikut pelatihan di platform yang mana, kalau saya sendiri akan lebih memilih ke platform yang sudah jelas sistemnya. Jadi saya langsung beli ke platform yang memang sudah menyediakan sistem paymentnya, sudah menyediakan video-videonya. Jadi kalau misalnya pas saya ada kendala menyelesaikan kelas, saya lebih mudah untuk ikut ulang kelasnya kayak gitu. Apa itu platformnya? Saya nggak mau menyebut, teman-teman sudah paham platform apa, karena ya semuanya platform saya bilang bagus. Cuma kalau saya ditanya untuk memilih platform yang mana, saya lebih firm memilih platform yang sudah memiliki sistem yang lebih baik lah kayak gitu. Pertanyaan berikutnya dari kelompok pencairan insentif. Nah, ini juga banyak sekali pertanyaan yang masuk. Pertanyaan pertama dari Jejen Jainuddin, Bang, apakah cuma bisa pakai BNI doang? Saya punyanya ATM BCA, bisa pakai 4 e-wallet, OVO, GoPay, Link Aja, dan BNI. Kalau Mas Jejen punyanya hanya BCA, bisa digunakan, tapi Mas Jejen harus mendaftar dulu ke OVO atau GoPay atau Link Aja. Nanti dana prakerjanya ditransfer ke GoPay, OVO, atau Link Aja. Habis itu Mas Jejen bisa mentransfernya ke BCA Mas Jejen. Nah, begitu prosesnya. Jadi ya Mas Jejen bikinlah e-wallet di OVO atau di GoPay ataupun di Link Aja. Berikutnya dari Kiki Simon, mau tanya dong, saya kan pakai OVO, kan di akun prakerjanya udah ada 1 juta. Nah, terus saya cek di akun OVO saya, tapi kok masih 0 rupiah ya. Mbak atau Mas ini, Kiki Simon. Jadi yang namanya fasilitas di prakerja itu 1 juta itu untuk pelatihan. 1 juta itu untuk pelatihan, nggak bisa dicairkan dan harus dibelikan untuk pelatihan. Jadi kalau sudah ada saldo di prakerja 1 juta, Kiki Simon nggak bisa menarik 1 juta itu untuk dicairkan. Bisanya hanya untuk dipakai untuk pelatihan. Ya wajar kalau OVO-nya masih 0 rupiah. Nanti yang bisa dicairkan itu insentif bulanan, 600.000 kali 4 bulan dan 50.000 kali 3 kali survei. Jadi begitu ya Mas Kiki Simon. Berikutnya dari Muhammad Rivaldi, Bang, saya kan pilih GoPay untuk terima insentif, tapi belum di-upgrade. Apakah insentif akan masuk ke saldo GoPay saya? Maksudnya belum di-upgrade itu belum di-upgrade menjadi yang premium ya, karena GoPay kan ada 2 jenis tuh, yang biasa sama yang upgrade satunya. Ya nanti tetap masuk Mas Muhammad Rivaldi, nggak masalah gitu. Tinggal nanti Mas Rivaldi di-upgrade aja ke premiumnya. Premium atau apa ya, saya lupa. Kalau di GoPay itu memang ada 2 tingkatan. Nah, itu tadi teman-teman pertanyaan yang banyak sekali masuk. Sebetulnya sudah saya pilih ini yang memang mewakili pertanyaan dari teman-teman. Jika teman-teman masih punya pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Nanti akan saya jawab di video Q&A berikutnya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Bagi yang belum klik tombol subscribe-nya, silakan klik dulu tombol subscribe-nya di bawah sini. Nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Saya Muhammad Safi, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.